Tidak usah ditepukin. Saya bukan bung merpati. Bos Japati aing pun jeung liur kamera aing mah yeuh. Murabeng kieu. Nah ini, tapi yang paling sulit itu bentroknya. Sekarang diridhoi oleh bos, tidak diridhoi oleh Allah, diridhoi oleh Allah, tidak diridhoi oleh bos. Mau apa? Itu sulit. Umpamanya nggak usah jauh-jauh. Islam mengajarkan sholat, tapi kantor Anda tidak memungkinkan untuk sholat. Coba, bisa saya sholat, tapi bos bisa berkata, pilih mau sholat kamu keluar dari sini. Kalau tidak sholat, sok ikutin puteran di sini. Allah memerintahkan, aqimus sholat, dirikanlah sholat. Bahkan masalah kakum fis saqar, apa yang menyebabkan kamu masuk neraka? Itu karena tidak sholat. Mungkin berat, saya paksakan sholat, saya dipecat, saya tidak sholat, Allah. Tapi kalau kita mau, bukankah Allah mengajarkan kita untuk berjuang? Hadapi dong bos, minta dengan tenang, buktikan dengan baik. Saya yakin sebagai manusia hatinya luntur. Masa iya sih 5 menit dari sekian jam diminta untuk jadi itu? Kalau perlu sholat dengan diem. Iya panitia, iya bolak-balik wae. Yesus itu. Ternyata yang mengganggu itu panitia itu. Nah, selamat datang. Nah, masa ada kiai nggak arti aja. Duh, saya sebenarnya mau serius tapi aduh saya. Nah ini, nah, mana rai kiai aing ceramahna tuh. Nah, contoh yang lain. Ini juga yang harus berat. Umpamanya di sini seorang bapak misalnya atau seorang ibu, itu Islam memerintahkan salah satunya umpamanya, ya Yohanes kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Hei manusia, hei orang-orang, makanlah makanan yang halal di muka bumi ini, jangan ikuti langkah-langkah setan. Kita diwajibkan mencari yang halal, tapi satu waktu godaan, bukan main. Umpamanya Anda punya adik, punya orang tua di tanah air, minta duit untuk dibelikan apa kek, Anda lagi tidak punya duit. Satu waktu bekerja di kantor, ada kesempatan mencari duit, tapi tidak halal, ambil aja maling lah, di mana dia mau kemaya wae. Di situ terjadi perang. Mana yang harus diturut? Ambil barang ini, aman, tidak ada yang tahu. Adik atau anak di Indonesia bisa punya motor, bisa punya mobil, tapi Allah tidak akan ikhlas, tidak akan ridho. Sekarang tolak ini, Allah ridho, tapi anak tidak jadi beli motor. Itu perang yang berat. Tapi kan dalam Islam diingatkan, itu Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat perintah dari Allah sembelih putranya Ismail, itu berat. Diturut perintah, anak jadi korban, Allah ridho. Tolak perintah ini, anak selamat, Allah tidak ridho. Tapi beliau Nabi Ibrahim alaihissalam lebih memilih, oke, keriduan Allah kalau perlu anak jadi korban. Tapi kan kita tahu way outnya, diberikan jalan, dikasih sembelihan lain sehingga selamat anak dan tetap taat. Kenapa kita tidak ingat ke sana? Tolak. Takut sama rezeki, nggak usah takut, Allah yang atur. Kenapa? Biar bos kita bagaimana kayanya, dia juga di bawah Allah. Kalau Allah mencabut, mau apa? Sekarang kayak besok bangkrut, apa? Nah ini kan yang tidak gampang. Nah, hadirin sekalian, adik-adik, ada benteng yang paling kuat di dalam kehidupan sehari-hari untuk supaya kita tidak terjerumus, yaitu pandai-pandai saja bersyukur, tasakur binikmah, waskuruli walat takfurun. Bersyukurlah, jangan mengingkari nikmat yang diberikan. Orang yang bersyukur hidupnya tidak pernah takut. Orang yang bersyukur hidupnya tetap optimis. Kalau orang yang tidak bersyukur, dia lihat air minum setengah gelas, dia akan ngomong, air saya tinggal setengah gelas. Tapi orang bersyukur akan berkata, alhamdulillah masih ada air saya setengah gelas. Don't be afraid, jangan takut. Kenapa harus takut? Nah, jangan, salah satunya untuk bersyukur, jangan membanding-banding, lihat ke atas terus. Dalam Islam itu tidak benar, melihatnya ke atas. Orang lain di Jepang 1 tahun sudah punya ini, saya udah 5 tahun belum punya apa-apa. Jangan lihat ke sana, lihat ke bawah. Berapa banyak orang yang ingin ke Jepang? Anda nggak percaya, buka lamaran untuk kerja di Jepang, untuk misalnya ijazah SMA, kalau nggak sarjana juga seabrek-abrek daftar. Siapa sih yang nggak mau ke luar negeri? Apalagi di kita masih luar negeri minded. Iya, sudah rasanya lebih hebat. Anda berpikir Anda sudah di Jepang, kenapa Anda nggak bersyukur? Saya yang ke Jepang sulit. Saya ke Jepang karena orang pinter. Kembali, kumain. Sulit. Anda harus bersyukur. Oh, saya capek kerja. Nggak apa-apa. Berapa banyak orang yang ingin ke Jepang? Kalau dibuka lamaran ribuan, Anda sudah di Jepang, kenapa nggak bersyukur? Salah satu bersyukur, gunakan setiap kenikmatan untuk ibadah ke Allah. Ya Allah, saya ini di Jepang, belum tentu semua orang bisa ke sini. Ya sudah, Anda tinggal bekerja dengan baik kok. Bukan karena bos, bukan karena apa-apa, karena Allah. Yang baik aja kerja. Udah, itu pun akan ditolong. Satu, tuh. Kalau membanding-banding, terutama kalau membanding-banding aja itu nggak akan selesai. Orang lain mah rumahnya gede, saya mah kecil. Lihat berapa banyak yang belum punya rumah. Orang lain mobilnya bagus, saya mah tidak. Lihat berapa banyak yang nggak punya mobil. Khusus buat wanita. Kenapa saya khususkan? Pengaruh wanita sangat besar.
Menurut ajaran Islam, zuyina linnasi hubus syahwati minan nisa, dijadikan laki-laki itu cenderung cinta dan syahwat pada wanita. Cok, lihat. Makanya adik-adik kalau suami melihat yang cantik jangan ngambek, malah harus bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, suami saya masih normal. Daripada nanti suami melirik terus pantat kambing, bahaya kan? Boleh melirik yang cantik, boleh sekali, itu dari Allah. 2-3 kali jangan dari setan. Sekali melihat, aduh cantik, Allah Akbar, udah. Itu yang kedua jangan. Di mana rumahnya? Itu jangan. Orang yang mau bersyukur mah tenang-tenang saja, karena Allah tuh yang mengatur. Kalau Anda ingin bersyukur, nanti pulang dari sini lihat wajah sendiri di cermin, akan timbul rasa syukur. Allahu Akbar, alhamdulillah, indah sekali wajah saya ya Allah. Coba lihat ini, mata disimpan dua-duanya di sini, pas sekali. Anda mau digaji 1 juta yen 1 jam, tapi mata ditelunyuk. Memang kalau ngintip yang mandi tenang, gerbang kunci itu, tapi makan sambal repot siapa. Dah saya mah nggak mau. Kang Ibing 5 juta yen 10 menit. Waduh, 5 juta yen 10 menit. Tapi lubang hidung menghadap ke atas, dah repot. Kalau musim hujan gimana? Mana tuh? Kesana kesini mesti pakai genteng, wah repot. Tuh, saya mah lebih senang begini. Nah makanya Allah yang mau mengatur, jangan takut, jangan takut. Gunakan aja setiap kenikmatan untuk ibadah kepada Allah. Karena apa? Kalau tidak digunakan, ina cilaka. Ada perintah umpamanya dalam ajaran Islam. Ini saya bukan apa-apa. Ini berkaitan dengan musibah ya. Karena yang namanya musibah itu biar di Indonesia, biar di Jepang, biar di Kutub Utara bisa aja kena pada tiap orang. Musibah itu banyak. Dari mulai misalnya kecopetan, kemalingan, kebakaran, dirampok, sakit gigi, itu semua musibah, semuanya tabrakan musibah. Dan yang namanya musibah kalau dia hinggap pada seseorang, dia tidak pernah pilih-pilih. Dari mulai karyawan sampai direktur bisa kena musibah. Dari yang buta huruf sampai sarjana kena musibah. Tidak ada orang yang bebas dari musibah karena ustadz atau sarjana, tidak ada. Silakan tanya. Pak, Bapak pernah batuk? Oh tidak pernah. Kenapa? Apa dokter Anda? Saya tidak bisa. Saya bodoh. Bapak pernah sakit mata? Oh tidak pernah. Kapan direktur? Nggak bisa. Nah, dan orang yang musibah itu ya yakin bangsa manapun di dunia tidak ada orang yang mengharapkan atau kedatangan musibah. Betul nggak? Sok, biarin orang Jepang tanyain. Apa mereka ada yang bangun berdoa tengah malam? Ya, saya ingin segera dapat musibah. Baik ada perempuan atau laki-laki berdoa tengah malam. Gusti, saya yang gerak burut. Nah, dan yang namanya musibah ada dua, ada berapa macam. Satu, musibah itu sebagai ujian. Ujian untuk apa? Untuk meningkatkan keimanan. Anak SD kalau di Indonesia mau naik ke SMP itu ujian. SMP mau pindah ke SMA, SMA mau ke mahasiswa, mahasiswa harus sarjana, ujian. Tanpa ujian tidak naik dia tingkatnya. Demikian pula keimanan, ketabahan terhadap Allah. Tanpa diuji tidak akan meningkat. La tublawuna fi amwalikum wa anfusikum. Kau bakal diuji mengenai diri dan hartamu. Ujian itu pasti banyak. Mungkin Anda nikah sama orang Jepang, ternyata orang Jepangnya itu punya pacar lagi, kemudian Anda merasa disakiti, itu musibah. Kenapa? Dan yang kedua, masobaka min hasana faminallahi wa masobaka min sayyati faminafsik. Apa saja yang datang musibah kepadamu itu dari Allah. Apa aja kebaikan yang datang kepadamu itu dari Allah. Dan apa saja musibah yang menimpa itu kesalahan darimu sendiri. Semua musibah itu salah kita yang salah. Sok, renungkan. Kita jatuh, lagi jalan jatuh, kenapa tidak melihat kita yang salah? Kebakaran, kita yang salah, kenapa tidak teliti mademin kompor? Kecopetan, salah kita, kenapa tidak nyimpen duitnya di mulut? Di mulut sulit nyepetnya. Tuh, salah kita salah. Tapi mungkin satu waktu kita punya kesalahan, kita punya musibah, dan setelah dipikir bukan kita yang salah. Umpamanya apa aja kesalahannya, Anda sudah begini, sudah baik, ternyata dapat juga musibah. Itu ujian. Itu ujian. Dan yang kedua itu kesalahan kamu sendiri. Ini dia. Karena musibah adalah kesalahan dari kita. Tabrakan, salah kita. Kenapa tidak nyetir yang benar? Salah kita. Kebakaran, kenapa tidak teliti? Nah, ini yang namanya musibah itu. Mungkin juga yang lainnya karena musibah kita tidak taat menjalankan perintah agama. Contoh, ini buat di Jepang juga sama. Ada perintah. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Hei orang-orang yang beriman, infakkan sebagian rezeki hasil usaha di jalan yang halal. Penghasilan kita, gaji kantor, hasil dagang, hasil tani, hasil mengajar, bukan untuk kita semua. Di dalamnya ada hak untuk dinafkahkan di jalan Allah. Tolong orang susah, tolong orang butuh, keluarkan, kalau tidak dicabut oleh musibah. Ada teman yang datang, tolong kita pinjam duit, kita lagi nggak bisa duit, padahal ada duit, tapi karena pelit kita ngomong, oh kita juga lagi kosong, bisa dibohongin, bisa, tapi Allah tidak bisa dibohongin. Ada yang sumbangan masjid minta, ada ini tidak dikeluarkan, Allah maha tahu, jangan dikasihkan, jangan dikeluarkan, pelit kita tahan. Tapi satu waktu dicabut oleh musibah, ceprot, sakit gigi 2 minggu, keluar duit buat ke dokter. Buat rumah diusir, keluar duit buat beli rumah. Ini makanya perhatikan, kenapa meski di sini, meskipun di luar negeri, meski di mana, kenapa orang pelit banyak kena musibah.
kecopetan, kemalingan, ditipu orang, ini sakit, ini sakit, ini. Ntar kalau sudah musibah ngantri baru dia ngomong, ya Allah, kenapa musibah tidak pernah berhenti? Apa dosa saya? Apa? Sudah jelas pelit. Kalau itu misalnya syirik. Tah, mestinya harus berpikir. Tah, ini dia. Ini yang bisa saya sampaikan. Tidak usah lama karena acara sangat banyak. Ya, dan sebelum nanti saya juga selesai, ini acara sangat banyak dan diberitahukan nanti panitia tadi berbisik pada saya, selesai acara semua ini yang hadir jangan dulu pulang karena masih ada satu acara penting, yaitu para panitia di sini akan demonstrasi memakan kursi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.